Halo, perkenalkan nama saya Abdul Fattah. Perkenalkan, nama saya Yohanes Miselo Baja. Kita mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Informasi di Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan iklim, beberapa studi kasus, dan gimana sih solusinya untuk mengatasi perubahan iklim tersebut dari berbagai sudut pandang dari mahasiswa, masyarakat, pengusaha, bahkan pemerintah. Video ini dibuat bertujuan untuk salah satu syarat mengikuti ujian akhir semester di kelas pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lain secara drastis. Dilansir dari halaman web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PBB mendefinisikan perubahan iklim sebagai gejala yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai dengan perubahan temperatur rata-rata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim, misalnya El Nino dan La Nina. Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian, dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan BMKG, normal suhu udara di Indonesia pada bulan Desember periode 1981 sampai 2010 adalah sebesar 26,6 derajat Celcius. Dalam range normal 21,0 derajat Celcius sampai 28,7 derajat Celcius. Dan suhu udara rata-rata bulan Desember 2020 adalah sebesar 26,9 derajat Celcius. Untuk wilayah Indonesia, secara keseluruhan, tahun 2016 merupakan tahun terpanas panjang periode pengamatan 1981 hingga 2020. Tahun 2020 sendiri menempati urutan kedua tahun terpanas, dan tahun 2019 berada di peringkat ketiga. Tahukah kamu, pemanasan global disebabkan oleh greenhouse effect atau yang biasa kita kenal dengan nama efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas, karbon dioksida CO2, dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar seperti minyak BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Peningkatan CO2 merupakan potensi gas efek rumah kaca yang bisa membangkitkan suhu panas di bumi. Meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer dapat menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada iklim yang tidak stabil, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan bencana alam di berbagai wilayah dunia ini. Seperti pada situs BBC News Indonesia, semen adalah sumber dari sekitar 8% emisi karbon dioksida CO2 di dunia. Menurut lembaga penelitian Chatham House, meskipun semen bahan bakar utama dalam beton telah membentuk banyak lingkungan kita, material itu juga memiliki jejak karbon yang sangat besar. Semen adalah material buatan manusia yang paling banyak digunakan, kedua terbanyak setelah air, sebagai sumber daya yang paling banyak dikonsumsi di planet ini. Begitu juga dengan kendaraan bermotor, juga bertanggung jawab atas sekitar 1/4 dari semua emisi CO2 sektor energi dan akan meningkat menjadi 1/3 pada tahun 2050. Tumbuh lebih cepat daripada sektor lain manapun. Pada studi kasus berikutnya, dilansir dari situs kompas.com, perubahan iklim tidak hanya bisa melelehkan es, memutihkan terumbu karang,
dan memungkinkan pohon pisang tumbuh di Korea Selatan yang beriklim subtropis. Studi terbaru menemukan perubahan iklim juga berdampak pada bayi. Dalam jurnal yang terbit di American Heart Association, mulai tahun 2025, perubahan iklim dapat meningkatkan angka kelahiran dengan cacat jantung, terutama di Amerika Serikat. Ahli menyebutkan peningkatan terbesar akan dialami di Midwest, kemudian ke wilayah di timur laut dan selatan. Menurut jurnal tersebut, kelainan jantung yang diderita bayi dialami sekitar 40.000 bayi yang baru lahir setiap tahun di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena panas berlebih dapat mematikan sel dan protein yang penting untuk perkembangan janin. Studi sebelumnya dari kelompok peneliti yang sama menemukan bahwa paparan suhu tinggi selama kehamilan dikaitkan dengan peningkatan resiko cacat jantung bawaan pada bayi. Studi ini melibatkan wanita yang melahirkan antara 1997 sampai 2007. Dalam studi terbaru, para ahli menggabungkan data itu dengan proyeksi suhu perubahan iklim. Mereka mensimulasikan perubahan dalam suhu maksimum harian untuk berbagai wilayah geografis di Amerika Serikat dan menghitung berapa banyak peristiwa panas dan panas ekstrim yang dialami wanita hamil di musim semi dan di musim panas. Antara tahun 2025 dan 2035, mereka memprediksi suhu panas yang ditimbulkan oleh perubahan iklim mungkin memacu 7.000 kasus cacat jantung bawaan tambahan. Mereka menemukan bahwa sebagian besar dari kasus-kasus ini berada di Midwest, diikuti kawasan timur laut dan selatan. Maka itu dari semua ini kesimpulannya, dari beberapa studi kasus tadi, kita juga bisa berpartisipasi dalam mengatasi perubahan iklim. Salah satunya dengan membatasi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan transportasi umum, atau bahkan bisa bersepeda. Dengan ini kita bisa mengurangi emisi karbon dioksida CO2. Dari sisi masyarakat, bisa dengan cara menanam berbagai tanaman yang rindang pada halaman rumah. Halaman yang rindang akan menciptakan suasana yang sejuk dan teduh bagi lingkungan dan menjadikannya semakin nyaman untuk ditinggali. Begitu juga dari sisi pengusaha, industri, yaitu dapat mengganti energi minyak dengan sumber energi lainnya yang tidak mengemisikan karbon, dan yang kedua menggunakan energi minyak sehemat mungkin. Ada energi alternatif yang dapat digunakan diantaranya, yaitu angin, sinar matahari, energi nuklir, dan panas bumi. Dan untuk dari sisi pemerintahan, mungkin dapat dengan menaikkan pajak yang besar pada produk yang paling merusak lingkungan untuk mengubahnya dari barang sehari-hari menjadi barang mewah. Barang-barang tersebut termasuk perjalanan udara, bahan bakar fosil, dan daging merah. Sekian.